Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hakim wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'di amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah. Pertama dan yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita ke malam yang ke-11, malam yang 11 di bulan Ramadan. 10 hari sudah kita lewati dan insya Allah masih ada 20 hari bahkan 30 hari sudah puasa. Salam dan salam dan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW tentu sebagai panutan. Kalau kita bicara role model, ya, panutan utama, contoh utama kehidupan seorang manusia dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat, dalam menjalani kehidupan dunia dan untuk meraih kebahagiaan kehidupan dan akhiratnya Rasulullah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu pada intinya ada di sebuah al-Bayyinah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu din-an wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyim. Jadi Nabi ini tidak diperintah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah mukhlis dan hanif. Jadi dengan ikhlas dan tulus, yang disimpulkan dengan perintah mendirikan sholat atau hidup bersolat, kemudian menunaikan zakat. Wadhalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi Rasulullah SAW Nabi berutuk menyempurna dari risalah Nabi-Nabi Allah yang terdahulu. Itu yang paling beliau tekankan adalah dalam menjalani hidup itu ikhlas. Jamaah yang terlalu orang kalau di sini tidak ada keikhlasan menjalani hidup insya Allah dengan menjalani hidup insya Allah dengan apa itu ikhlas. Nah, kita baca surat Al-Ikhlas, sering kita baca surat Al-Ikhlas, bahkan keutamaannya surat Al-Ikhlas itu kata Rasulullah bintul Quran seperti gerakan banyak Quran itu ya surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi isinya berbawa Allah SWT yang berbulan-bulan yang berbulan. Tidak ada kata ikhlas, tidak ada kata ikhlas. Kalau kita mau surat An-Nas, kalau kita mau surat Al-Baqarah, itu Allah yang mengumumkan tentang Allah. Kalau kita mau surat Al-Imran, juga di dalamnya ada cerita tentang keluarga. Di mana masalah ada jadi penamaan surat itu berdasarkan cuplikan nama tersebut di dalam surat tersebut. Contoh lagi surat apa saja bila di mana apa surat namanya surat apa?
Wal Asr, surat Al-Ikhlas itu. Tapi surat Al-Ikhlas isinya namanya Al-Ikhlas, isinya mubarakah atau surat menjadi artinya apa? Orang yang ikhlas itu sandarannya tidak lain hanya Allah SWT. Niatnya tidak lain hanya ridho Allah SWT. Sederhana itu dalam hidup bekerja terhadap kerja. Ya sudah sebenarnya Allah diniatkan atau mencari nafkah atau kereta atau mencari bahkan apapun yang terjadi dalam apapun yang terjadi tempat kerja ringan dengan kenapa? Karena sudah tawakal Allah. Tapi kalau ada kepentingan tertentu berangkat kepentingan tertentu ini seandainya kepentingan itu tidak tercapai maka alhamdulillah akan betul kesalahan ini Allah dan orang dalam surat Al-Rahman. Idza masal syarru jazua wa idza masal khairu manfa'a. Manusia diciptakan dalam keadaan lurus. Idza masal syarru jazua. Kalau ditimpa jelek, salah alamannya. Tapi kalau ditimpa diberikan kebaikan bagi orang saleh itu manfa'a. Tapi orang kalau ditimpa diberi kebaikan boleh jadi berjumlah karena dari esensinya hakikatnya tidak berpuasa, sholat, zakat, haji, apapun itu, amalia apapun itu, baik itu ibadah yang sifatnya makhluk yang ada di rukun Islam dan iman, ataupun yang ibadah yang tidak terikat, itu semuanya diukur oleh Allah nanti berdasarkan keikhlasan kita. Ikhlas atau tidak? Akan Rasulullah itu bersama saat dilempari di bawah, dilempari batu, dilempari orang-orang, dihina, dan apa dosa sampai Jibril ngomong, wahai Muhammad, kamu minta maaf. Kalau seandainya kamu minta guru minta timpakan kepada Rasulullah, pasti makbul ya, pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau kamu minta itu, apa kata Rasulullah? Kata beliau yang mana kita tidak ada? Bilang kamu mau ya Allah, cukup dengan tidak marah sama saya. Bilang kamu mau engkau tidak marah pada saya ya Allah, saya masuk dilempari, dihina, siapapun darah keluar giginya sampai Allah berapa terus tidak masalah ini Allah tidak marah sama saking tingginya kita keikhlasan beliau menyembah Allah. Nah pada puasa ini terkhusus dengan as-sawmi wa ana najis. Jadi latihan kelas itu insya Allah ada di puasa. Karena ada yang tahu hanya kita sama Allah yang tahu kondisi kita yang berpuasa benar. Kalau sholat kita sholat mungkin teman kita tahu, tetangga kita, anak istri kita tahu. Tapi kalau puasa ada yang tahu hanya Allah sama kita saja. Jadi puasa ini berarti ikhlas. Mudah-mudahan melalui puasa ini kita semakin karena keikhlasan itu kalau di awal mungkin kita sebelum Ramadan 18 karat misalnya, nanti setelah Ramadan keikhlasan kita menjadi 20 ya 22 atau 23 mungkin. Kalau Rasulullah ada 24 karat. Kalau kita ingin mendekati mudah-mudahan bisa mereka. Saya kira itu yang